tentang organ gerak manusia. Materi ini ada di buku kalian, buku tema 1 subtema 2. Silahkan dibuka bukunya dan dicatat ya penjelasan dari Bu Palubi. Nah, kalian bisa lihat ada anak sedang bermain sepak bola. Mungkin di antara kalian juga banyak yang suka melakukan aktivitas ini. Tapi, tahukah kalian apa yang membuat kita bisa berlari dan menendang bola? Nah, kita cari tahu bersama-sama ya. Itu semua bisa terjadi karena manusia memiliki organ gerak anak-anak. Organ gerak pada manusia ada 2, yaitu otot dan tulang. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkan otot bisa mengencang dan mengendur. Sementara tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak kalau tidak dipengaruhi oleh otot. Nah, otot itu menempel anak-anak di tulang-tulang kita, sehingga ketika dia mengencang dan mengendur akan menyebabkan tulang yang ditempelinya juga ikut bergerak. Yang pertama akan kita pelajari adalah tulang. Rangkaian dari tulang-tulang yang membentuk tubuh kita disebut rangka. Kita itu memiliki sekitar 206 tulang anak-anak. Tulang-tulang ini memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Seperti contohnya tulang muka memberi bentuk wajah kita. Yang kedua adalah sebagai alat gerak seperti yang kita miliki di tangan dan di kaki. Yang ketiga, melindungi organ-organ penting seperti tulang rusuk kita melindungi organ paru-paru. Dan yang keempat adalah tempat melekatnya otot dan daging seperti yang tadi sudah Bu Palubi jelaskan. Dan yang kelima adalah memproduksi sel darah. Oke, secara umum ada rangka kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rangka kepala. Nih di sini rangka kepala. Rangka kepala ini memiliki 2 fungsi. Yang pertama, membentuk wajah kita yang membentuk mata, hidung, mulut, pipi. Dan yang kedua adalah melindungi organ penting yang ada di kepala. Apa itu anak-anak? Yes, otak, melindungi otak kita. Yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan itu dimulai dari tulang leher sampai dengan tulang ekor ya anak-anak. Di sini ada yang namanya tulang belakang. Sini ada gambarnya, itu ada tulang belakang. Lalu juga ada tulang badan. Rangka badan itu meliputi ada tulang belikat, tulang selangka dan sebagainya ada di depan sini. Silakan digambar ya biar kalian lebih jelas nanti belajarnya. Fungsinya kalau tulang belakang itu bisa menegakkan tubuh kita. Jadi kalian kalau duduk jangan suka bungkuk ya, nanti tulang punggung kalian juga akan ikut bungkuk. Yang kedua adalah melindungi organ penting seperti tulang rusuk tadi melindungi paru-paru, tulang dada di sini melindungi jantung seperti itu. Dan yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu dibagi menjadi 2, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Pasti kalian sudah tahu dong kalau anggota gerak atas itu adalah tangan dan anggota gerak bawah adalah kaki. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang otot. Secara umum, otot kita itu ada 3 jenis anak-anak. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Kita akan belajar satu-satu di sini. Yang pertama, otot polos. Otot polos itu biasanya ada di organ-organ dalam kita anak-anak. Seperti ada di usus, ada di lambung, ada di pokoknya di dalam-dalam sini loh, pokoknya di dalam-dalam situ. Nah, dia itu bentuknya gelondong. Terus memiliki 1 inti sel di tengah. Bergeraknya lambat, tapi dia tidak mudah lelah. Serta dia itu merupakan otot tidak sadar alias tidak usah diperintah, dia akan bekerja sendiri. Seperti otot yang ada di lambung, pokoknya ada makanan masuk, dia nanti akan langsung bergerak untuk memeras-meras makanan, meremas-remas makanan kita. Yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik ini berbentuk silindris, dia yang melekat pada tulang-tulang kita anak-anak, yang bisa membuat kita bisa bergerak itu namanya otot lurik. Dia itu inti selnya banyak di tepi, geraknya cepat tapi mudah lelah seperti yang
ketiga adalah otot jantung. Ini spesial, hanya ada di jantung. Dia itu memiliki satu inti sel. Nah, dia itu ada cabangnya anak-anak. Dia itu bekerjanya terus menerus, tidak sadar. Tidak sadar itu maksudnya tidak usah diperintah, dia akan terus berdenyut. Bayangkan kalau dia berhenti berdenyut, apa yang terjadi pada kita? Ya, kita bisa mati kalau dia itu tidak berdenyut, ya kan? Karena otot jantung ini adanya di jantung. Silakan bisa di-pause videonya Bu Pauluti tadi, dicatat, kalau perlu digambar ya semuanya digambar biar nanti kalian bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.